Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi anak-anak sekalian, semoga kalian masih tetap bersemangat ya. Kita kembali mempelajari materi pembelajaran matematika yaitu pecahan, dan hari ini kita masuk di bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan desimal ya. Jadi tetap bersemangat di dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih bagi kehidupan kita di akhirat. Barakallahu fikum. Jadi yang memiliki buku silakan buka bukunya pada halaman 18 ya, mulai halaman 18. Di situ ada judulnya desimal. Ya. Jadi yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah mengubah bentuk pecahan, ya pecahan biasa maupun pecahan campuran menjadi bentuk desimal, dan sebaliknya mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Ya. Kita lanjut. Terlebih dahulu kita lihat apa itu desimal, apa itu bilangan desimal atau bentuk desimal. Sebelumnya kamu sudah tahu apa bentuk pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Angka yang berada di atas namanya pembilang, angka yang berada di bawah namanya penyebut. Contohnya 1/2 atau 3/5 dan sebagainya. Kamu juga sudah tahu bentuk pecahan campuran ya, yaitu selain pembilang dan penyebut ada pula yang namanya bilangan cacah ya, ada padanya. Contohnya 3 1/4 ya, 3 ini bilangan cacah, 1 pembilang, 4 penyebut. Kemudian contoh yang lain adalah 5 2/3, 5 bilangan cacah, 2 pembilang, dan 3 adalah penyebutnya. Kemudian pecahan juga dapat dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Contohnya seperti ini, 0,23 atau contoh lainnya 2,75. Jadi bentuk pecahan yang padanya ada tanda koma. Ya. Bentuk-bentuk ini namanya adalah desimal. Jadi bentuk pecahan yang memiliki tanda koma. Bilangan desimal memiliki nilai tempat. Jadi angka-angka yang berada pada bilangan desimal itu memiliki nilai tempat. Kita kasih contoh 12,345. Ya. Kita mulai dari paling kanan. 5 ini merupakan angka yang berada pada tempat perseribuan. 4 per seratusan, 3 per sepuluhan, ya. Jadi yang ada di setelah tanda koma. Kemudian yang sebelum tanda koma, 2 itu merupakan angka yang bilangan yang menempati tempat satuan. Kemudian 1 menempati tempat puluhan. Artinya apa? Ya, kita katakan 5 ini nilainya adalah 5 per 1000. Ya, jadi dia menempati tempat perseribuan, 5 per 1000. Kemudian 4 ini adalah 4 per 100. Ya, karena menempati tempat perseratusan. 3 ini ya per sepuluhan berarti 3 per 10. Kemudian 2 menempati tempat satuan yaitu nilainya adalah 2. 1 ini menempati tempat puluhan yaitu adalah 10. Ya, kita pahami dulu sampai di sini ya. 5 ya, dia berada pada 3 angka setelah tanda koma, ini per seribuan. Kemudian 4, 2 angka setelah tanda koma, dia adalah per seratusan, 4 per 100. 3 ini adalah 1 angka setelah tanda koma, yaitu per sepuluhan, yaitu 3 per 10. Ya, jadi kita bahas angka-angka yang berada setelah tanda koma. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa bentuk pecahan biasa dengan penyebut yang khusus. Ya, yang penyebutnya 10, 100 dan 1000. Pecahan-pecahan itu memiliki penyebut 10, 100 dan 1000. Pecahan seperti itu yang secara langsung dapat diubah menjadi bentuk desimal. Ya.
Kita lihat pecahan yang berpenyebut 10 misalnya. 1/10 bentuk desimalnya adalah 0,1 ya. Jadi 1 yang ada setelah tanda koma ini adalah pembilangnya ya pada pecahan biasa. Kemudian 5/10 menjadi 0,5 ya. 5 yang berada setelah tanda koma ini adalah pembilang dari 5/10. Jelas ya. Kemudian perhatikan bahwa pecahan berpenyebut 10 menjadikan desimal memiliki satu angka di belakang tanda koma. Ya, tadi ya. Ada satu angka yaitu 1 setelah tanda koma ya, di belakang tanda koma atau setelah tanda koma. Kemudian 5/10 menjadikan bentuk desimalnya memiliki satu angka di belakang tanda koma yaitu 5 ya, 0,5. Kemudian yang berikutnya pecahan berpenyebut 100. Pecahan berpenyebut 100, 1/100 adalah bentuk desimalnya 0,01. Kemudian 16/100 bentuk desimalnya adalah 0,16. Jadi tidak dibaca 0,16 ya, tetapi 0,16. Dilihat ya bahwa 1 ini merupakan pembilang dari 1/100. Kemudian 16 ya pada 0,16 0,16 ya. 16 pada 0,16 merupakan pembilang dari 16/100 ya. Jadi perhatikan bahwa kita lihat dari bentuk desimal ini ya. Pecahan berpenyebut 100 menjadikan desimal memiliki dua angka di belakang tanda koma. Jadi ada dua angka di belakang tanda koma. Jadi 0,01 ya. 01 ini ada dua angka. Kemudian 0,16 ini ada dua angka di belakang tanda koma. Kemudian pecahan berpenyebut 1000. Pecahan berpenyebut 1000 contohnya 1/1000 diubah menjadi bentuk desimalnya adalah 0,001. Ada tiga angka di belakang tanda koma. Jadi 1 ini merupakan pembilang dari 1/1000. Kemudian 51/1000 menjadi 0,051. Lihat lagi ada tiga angka di belakang tanda koma ya. Jadi 51 ini merupakan pembilang dari 51/1000. Kemudian 638/1000 menjadi 0,638. Jadi 638 ada tiga angka di belakang tanda koma merupakan pembilang dari 638/1000. Jelas ya? Jadi selalu dipertahankan ada berapa angka setelah tanda koma. Perhatikan bahwa pecahan berpenyebut 1000 menjadikan desimal memiliki tiga angka di belakang tanda koma. Jadi kalau tadi pecahan berpenyebut 10 ada satu angka di belakang tanda koma, pecahan berpenyebut 1000 ada dua angka di belakang tanda koma, pecahan berpenyebut 100 ada dua angka di belakang tanda koma, dan pecahan berpenyebut 1000 ada tiga angka di belakang tanda koma. Ya. Sekarang kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya dengan pecahan berpenyebut selain 10, 100 dan 1000. Caranya adalah yang pertama kita ubah dulu menjadi penyebut seri 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Seperti tadi ya. Atau cara lain kita bagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis ya, sampai bersisa 0. Lihat. Contohnya, ubahlah pecahan 1/4 menjadi desimal. Jadi tadi pecahan ini penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Bagaimana caranya mengubahnya menjadi desimal? Maka kita gunakan dua cara. Cara pertama, mengubah penyebut menjadi 100. Ya, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Lihat. 1/4 ya, senilai dengan pecahan berpenyebut 100. Kita ubah penyebutnya menjadi 100, berarti 4 ini kita harus kali berapa? Sama dengan 100, dikali dengan 25. Ini saya lingkari merah 25-nya. Nah, maka karena penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali dengan 25. 1 kali 25, kemudian penyebutnya 4 kali 25. 1 kali 25 menjadi 25,
4 kali 25 hasilnya adalah 100 ya. Jadi kita dapatkan pecahan berpenyebut 100, 25 per 100. Dari sini kita bisa mengubahnya langsung menjadi pecahan desimal. Ingat ya, pecahan berpenyebut 100 menyisakan dua angka di belakang tanda koma. Jadi di sini ada dua angka di belakang tanda koma. 25 ini adalah pembilang dari pecahan 25 per 100. Jadi seperempat sama dengan 0,25. Ini jelas ya. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi penyebut 100. Jadi 4 ini kita kali dengan berapa sehingga menjadi 100? Kali dengan 25. Jadi hasilnya adalah 0,25. Atau dengan cara yang kedua, pembagian ya sampai habis. Lihat. Jadi 1/4 ini sama artinya dengan 1 dibagi 4. Ya, 1 dibagi 4. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan di sini 0. Ya, 0 bantu namanya. Dengan syarat, boleh kita kasih tambahan 0 sehingga menjadi 10. Namun kita harus letakkan pada hasil baginya itu 0 ya, koma. Ya, karena tadi menjadi syarat dari 0 bantu ini ya, jadi 0 koma. Ya. Kalau tidak kita tambahkan maka tidak boleh kita tambahkan 0 di sini. Jadi 0 koma ini dari mana didapat ya? Dari 0 bantu yang kita berikan pada angka 1 ini ya. Bilangan 1. Sehingga menjadi 10 bagi 4. Ya, kita sudah letakkan 0, tadi. Kemudian perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10 adalah 4 kali 2 yaitu 8 ya. Berarti kita letakkan di sini 8. Ya, hasil perkalian 4 yang mendekati 10 adalah 8 ya. 8 bagi 4 adalah 2. Nah, kemudian sisanya 10 kurang 8 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan lagi 0 bantu ya. Tapi tidak lagi kita tambahkan 0, ya, cukup sekali kita tambahkan 0, sehingga 20 dibagi 4 hasilnya adalah ya. Kita ingat hasil perkalian 4 yang hasilnya mendekati 20 adalah 20 itu sendiri, yaitu 20 bagi 4 hasilnya adalah 5 ya. 5 kali 4 20. Jadi 20 bagi 4 5. Kemudian sisanya adalah 0. Maka kita sudah dapatkan hasil bagi dari 1 bagi 4 adalah 0,25. Seperti ini caranya ya. Sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan cara yang pertama. Jadi 0,25 hasilnya, cara yang kedua juga 0,25 hasilnya. Cara mana saja yang mudah itu yang kita gunakan, yang penting hasilnya benar. Kemudian kita bisa mengubah juga pecahan campuran menjadi pecahan desimal ya, dengan dua cara. Ya, yang pertama dengan mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa sebelum kita menjadikannya desimal. Jadi kita kembali ke pecahan biasa menjadi desimal. Maka pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua, kita langsung mengubah bagian pecahan ke dalam bentuk desimal dan dituliskan di belakang koma. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Ya. Lihat. Contoh. Ubahlah 1/4 ini bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal. Kita gunakan cara yang pertama, mengubah pecahan campuran dulu menjadi pecahan biasa. 1/4 ini kita ubah menjadi 5/4. Masih ingat ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Jadi bilangan cacahnya ini 1, kita kali dengan penyebutnya 4, kemudian kita tambah dengan pembilangnya 1. Ini menjadi pembilang dari pecahan yang baru. Kemudian penyebutnya dipertahankan. Jadi 1 kali 4, 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Ya, 5/4. Kemudian 5/4 ini seperti tadi ya, kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, maka penyebutnya harus dikali dengan 25. Jadi 4 kali 25. Jadi penyebut yang pertama kita kali dengan berapa sehingga menjadi 100. Pengalinya itu nanti kita kalikan juga dengan pembilangnya. Jadi 4 kali 25 menjadikan 5 juga harus dikali dengan 25. 5 kali 25 sama dengan 125 per 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 125 per 100, ingat ya,
menjadi pecahan berpenyebut 100, kita pertahankan dua angka di belakang koma. Jadi 1,25. Ada dua angka di belakang koma. Jadi ya. Jadi 1/4 sama dengan 1,25. Ini mudah ya. Jadi ingat, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dari pecahan biasa kemudian kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Dari situ kita langsung ganti menjadi pecahan desimal. Jadi pecahan berpenyebut 100, ingat syaratnya ya, dua angka di belakang koma. 125 menjadi 1,25. Kemudian cara yang kedua, memisahkan bagian bilangan caca dan pecahan. Ya, lihat. 1/4 diubah menjadi 1 tambah 1/4. Ya, ingat ya. Ya, kita sudah dapatkan di sini ada bilangan caca dengan pecahan biasa. Pecahan biasa 1/4 kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, yaitu dikali dengan 25. 4 kali 25, maka 1 juga harus dikali dengan 25. 4 kali 25 100, 1 kali 25 25. Kita dapatkan pecahan berpenyebut 100 adalah 25/100. Jadi kita tetap ya, 1 tadi 1 tambah 1/4 menjadi 1 tambah 25/100. Sekarang 25/100 kita ubah menjadi bentuk desimalnya, yaitu pertahankan dua angka di belakang koma, maka 25 ini menjadi dua angka di belakang koma ya, 25. Berarti 0,25. 25/100 menjadi 0,25. Kemudian kita tambahkan dengan 1, maka 1 tambah 0,25 menjadi 1,25. Jadi 1/4 ini bentuk desimalnya adalah 1,25. Jadi ini sama caranya dengan cara yang pertama, sama hasilnya dengan cara yang pertama ya, walaupun caranya berbeda. Ini mudah ya dipahami. Jadi kita pisahkan 1/4 menjadi 1 dan 1/4. Ya. Kemudian pecahan biasanya kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, sehingga kita langsung bisa ganti menjadi pecahan desimalnya. Ya, mudah. Kemudian yang berikutnya, desimal menjadi pecahan biasa. Ya, kita lihat contohnya. Bilangan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,46 menjadi pecahan biasa. 0,46 ini kita ingat bentuk pecahan biasanya adalah pecahan berpenyebut 100, yaitu 46/100. 46/100 ini kita sederhanakan. Ingat ya, materi menyederhanakan pecahan ya, menjadi kita bagi 2, 46 bagi 2, kemudian 100 juga harus dibagi 2 menjadi 23/50. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Kalau sudah tidak bisa, maka cukup sampai di situ. Jadi tinggal 23/50 ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasilnya 0,46 ini diubah menjadi pecahan biasa adalah 23/50. Demikian ya. Kemudian mengubah pecahan desimal menjadi bentuk campuran. Jadi syaratnya ada, yaitu ini ya. Sebelum tanda koma ini dia harus bila angka yang lebih besar daripada 0 ya, mulai dari 1 ke atas. Ya, kalau 0 dia tidak bisa menjadi pecahan campuran, dia hanya bisa menjadi pecahan biasa seperti contoh pertama. Jadi 1,375 diubah menjadi pecahan campuran. Kita ingat ya, ada 3 angka di belakang tanda koma, maka pecahan biasanya adalah pecahan berpenyebut 1000. Berarti 1,375 pecahan berpenyebut 1000-nya adalah 1375/1000. 1375/1000 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5 ya, sampai akhirnya kita dapatkan tinggal 11/8. 11/8 ini diubah menjadi pecahan campuran ya, 11 bagi 8 ya, menjadi 1 3/8. Jadi 1 ini hasil baginya ya. 1 ini hasil baginya, kemudian 3 ini sisanya, dan 8 adalah pembaginya. Jadi 11 bagi 8 menjadi 1 3/8. Jadi 1,375 adalah bentuk desimal, kemudian pecahan campurannya adalah 1 3/8. Demikian ya. Ya. Jadi kesimpulan, pecahan biasa dan pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk desimal, kemudian bentuk desimal juga dapat diubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Ingat ya, syaratnya tadi kalau diubah menjadi pecahan campuran, angka yang bilangan yang berada sebelum tanda koma dia harus lebih besar daripada 0 ya.
harus lebih besar daripada 0. Kalau masih 0, ya 0, sekian, maka dia hanya bisa diubah menjadi pecahan biasa. Ya, demikian ya materi pembelajaran matematika pecahan ya pada hari ini, yaitu bentuk desimal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.